Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat afiat, sehingga di bulan Ramadan tahun ini kita bisa beribadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani hafizakumullah. Ada salah satu nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan oleh beliau bahwasanya nasihat-nasihat ini adalah nasihat yang juga pernah disampaikan oleh para nabi-nabi sebelumnya kepada umat-umatnya. Yaitu Nabi katakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka dirimu. Ikhwani hafizakumullah. Termasuk daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya sifat malu di dalam diri kita, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang sangat penting. Banyak di antara kita yang lebih malu kepada manusia, tapi kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di saat berkumpul dengan manusia, kita mencoba untuk menjaga diri dari kemaksiatan, tapi di saat kita sendiri justru malah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala ibadah, kita perlu menghadirkan rasa malu. Karena dengan adanya rasa malu ini, maka kita akan mencoba untuk beradab di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita beribadah hanya berbekal ilmu saja. Tapi kita juga harus berbekal daripada adab bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan baik. Contoh, di bulan Ramadan pun juga seperti itu. Tidak cukup kita belajar hal-hal yang membatalkan puasa menurut ilmu fikih, tidak cukup. Tapi kita juga perlu belajar adab. Oh, ternyata walaupun ada hal-hal yang membatalkan puasa dari segi fikihnya, dari segi syariatnya, ternyata juga ada yang membatalkan pahala puasa dari segi adabnya. Melihat yang haram, emosi, marah, dan lain-lainnya menghilangkan pahala puasa. Yang ingin kita bahas ikhwani hafizakumullah pada kesempatan kali ini adalah menghadirkan rasa malu di saat kita menjalankan ibadah sholat, terutama sholat sunnah tarawih. Bagaimana cara kita menghadirkan rasa malu itu? Kita lihat, kita sadari dalam hati kita bahwasannya di saat kita sholat itu Allah melihat kita. Maka di saat muncul perasaan seperti ini, maka kita akan mencoba untuk sholat dengan tenang, sholat dengan santai, sholat dengan adab, agar sholat tarawih kita ini tidak hanya sah menurut ilmu fikih, tapi juga sah menurut ilmu adab. Dan adab harus kita nomor satukan. Logikanya seperti ini. Para ulama mengatakan tidak cukup kita belajar ilmu fikih saja. Kita harus barengi dengan ilmu tasawuf. Bahkan yang berkata, guru daripada imam besar kita, guru daripada imam madhab kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, beliau mengatakan, man tafaqqaha, barang siapa yang belajar ilmu fikih walam yatasawwaf, tapi tidak belajar ilmu tasawuf, ilmu adab, faqad tafassaq, maka dia adalah orang yang fasik. Wa man tasawwafa, sebaliknya, orang belajar ilmu tasawuf tapi tidak belajar ilmu fikih, faqad tazandak, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang zindik. Wa man tafaqqaha wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Dan barang siapa yang belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, maka dia telah mendapatkan yang hak. Dia telah belajar daripada ilmu yang sesungguhnya. Tidak cukup kita belajar ilmu fikih saja, ikhwani hafizakumullah. Kalau kita hanya berbekal dengan ilmu fikih saja, mencari pendapat, atau mungkin kita memakai daripada ilmu fikih saja tanpa kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang terjadi adalah kekeliruan nanti. Ketidaknyamanan di saat kita mencoba untuk beribadah kepada Allah, tidak sinkron antara hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan manusia, tidak sinkron. Terkadang lebih baik kita dengan manusia ketimbang kita dengan Allah, sebab kita tidak mencoba untuk menggabungkan antara dua ilmu ini. Contoh yang sangat ringan sekali, dan ini yang kita kerjakan setiap hari dalam bab sholat, ikhwani hafizakumullah.
Aurat laki-laki yang wajib ditutup ketika sholat adalah ma baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Artinya, jika antara pusar dan lututnya sudah tertutup, maka dia tetap sah sholatnya. Logikanya, kalau ada orang sholat, kemudian kok menggunakan sarung saja, diangkat sarungnya di atas pusar, kemudian menutup daripada lututnya, tanpa menggunakan pakaian, sehelai kain pun tidak dia gunakan di bagian atas, di bagian dadanya, telanjang dada, maka gimana sholatnya? Sah menurut ilmu fikih. Tapi sekarang, menurut ilmu adab, pantaskah itu kita lakukan? Bagaimana? Kita katakan pantas? Tentu tidak pantas. Kenapa seperti itu? Coba kita bayangkan. Kalau seandainya ada orang yang sholat di masjid berjamaah dengan kita, barang mungkin di sebelah kita, dia cuma sarungan saja. Kira-kira apa yang ada di benak pikiran kita ini? Jangan-jangan ini orang gila. Kalau bukan orang gila, berarti ini orang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita belajar ilmu tasawuf, ilmu adab. Maka perlu kita hadirkan dalam semua ibadah kita, kita wajib untuk menghadirkan adab dan itu harus kita nomor satukan. Lebih khususnya dalam kita menjalankan sholat sunnah tarawih. Ayolah kita insaf, kita sadar diri, kita buka hati kita. Coba Anda yang mungkin terbiasa untuk menjalankan sholat tarawih dengan cara yang cepat, hanya beberapa menit saja selesai. Sekarang hadirkan rasa malu dalam hati kita. Tanyakan dalam dirimu, kira-kira selesai daripada sholat tarawih, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda langsung tidur di rumah? Seandainya pun tidur, tetap malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman untuk perkara tidur, kita buat sholat kita kepada Allah, ketika kita menghadap kepada Allah, kita percepat seperti itu. Dan yang lebih parah lagi, selesai sholat tarawih, yang cepat segera selesai tarawihnya, ternyata selesai tarawih kita nongkrong. Kita berbuat hal-hal yang sia-sia, bahkan mungkin termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana rasa malu kita? Maka rasa malu ini yang perlu kita hadirkan. Dan kita menghimbau kepada semua kaum muslimin, ayo kembalikan daripada ajaran ini menurut ajaran Nabi kita Muhammad. Tidak ada alasan, itu kebiasaan, itu sudah dari zaman-zaman dulu, dari ulama-ulama, dari kakek-kakek kita zaman dulu. Sekarang gini, dalam menyikapi adat yang terjadi di negara kita ini, jangan paksakan adat ini, jangan syariat kau paksakan untuk ikut adat. Tapi harusnya adat harus ikut syariat. Jadi mana kira-kira, ini adat yang baik, lanjutkan, lestarikan. Ternyata ini adalah adat yang bertentangan dengan syariat, ya harus kita pangkas, harus kita benahi. Jangan semua kebiasaan kemudian harus kita syariatkan, ya. Akhirnya muncul di situ mencari pendapat-pendapat para ulama. Boleh. Sekarang kalau kita bahas dari segi fikihnya saja, ikhwani hafizakumullah, salat tarawih dengan kecepatan yang seperti itu, dengan bacaan Fatihah yang tidak jelas, yang jelas hanya waladhdallin amin. Ini kalau dibahas dalam kitab para ulama, ini termasuk lahan menghilangkan daripada huruf Al-Qur'an, tidak jelas huruf Al-Qur'annya, dan hukumnya adalah haram. Yang menjalankan haram, yang ikut mendukung pun juga haram. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi, ini yang berkata bukan kami, yang berkata Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi beliau berkata, seandainya ada imam yang seperti itu, maka imam ini harus ditegur. Tidak mau ditegur, maka pemimpin atau imamul adil, seorang pemimpin dalam ilmu fikih, al-imam dalam artian pemimpin, itu wajib memanggil imam tersebut dan harus ditakzir. Kenapa? Sudah memainkan Al-Quran, kalamullah ini, yang harus kita jaga, yang harus kita baca dengan jelas. Kalau mau dipercepat, percepatlah, tidak jadi masalah. Mungkin mau pakai wasal, ya, disambung semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, mungkin dengan satu nafas. Pokok kalimat atau ayat-ayatnya terucap dengan makhraj yang tepat, dengan huruf-hurufnya yang tepat, tidak jadi masalah. Walaupun disebutkan al-fasal afdal, memisah satu ayat itu lebih afdal. Maka ikhwani hafizakumullah, ayo, ini kita sampaikan seperti ini adalah nasihat. Nasihat karena kita cinta kepada semuanya. Jangan karena urusan dunia, kemudian kita percepat urusan akhirat kita. Malulah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat sudah jarang-jarang. Kalau tidak Ramadan ya kita tidak jalankan sholat sunnah. Sekalinya Ramadan, cuma setahun sekali kita sholat 20 rakaat, kemudian kita percepat seperti itu. Kemudian selesai tarawih, kita tidak berbuat apa-apa, bahkan kita ngurusi dunia saja.
Ya nongkrong, ngopi, begadang, bahkan kadang main gaplek dan lain-lainnya, naudzubillah. Maka ayo tumbuhkan rasa malu. Anda mau ibadah, tapi dahulukan adab. Allah lebih cinta kepada kita yang beradab di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya ginilah gambarannya, seandainya Anda sebagai orang tua, kemudian Anda punya anak bertamu ke rumah Anda cuman asal masuk, bahkan mungkin tidak salaman langsung keluar, kira-kira Anda tersinggung apa tidak? Tersinggung kita. Kenapa? Tidak punya adab. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Hablum minallah, ini yang harus kita sambung erat. Jangan sampai kita rusak dengan adab yang tidak baik. Ayo kita dahulukan adab, kita hadirkan adab di setiap kita menjalankan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, dan semoga ilmu yang bisa kita bagikan ini bermanfaat, dan semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa beribadah dengan tenang dan adab di bulan suci Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.